Pelatih Vietnam dibuat pusing dengan performa timnas Indonesia U22 yang mampu memberikan perlawanan kepada tuan rumah di laga ketiga grup B Piala AFF 2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Vietnam pada Minggu 15 Desember 2024 berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Vietnam. Meski Vietnam mendominasi jalannya laga, timnas Indonesia yang dihuni mayoritas pemain muda mampu tampil disiplin dan bertahan dengan baik. Di babak pertama, Vietnam langsung menunjukkan tekanan mereka dengan intensitas tinggi. Pada menit ketiga, Nguyen Van Sam memiliki peluang emas melalui sepak pojok yang dieksekusi Nguyen Huang Hai. Tetapi tendangannya berhasil diblok oleh pertahanan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Vietnam memiliki potensi ancaman serius dari taktik sepak pojok mereka. Vietnam mendominasi penguasaan bola dengan memainkan permainan dari sisi ke sisi untuk mencari celah di lini pertahanan Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia lebih memilih bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Namun tim Garuda mengalami kesulitan membangun serangan dari belakang. Cahya Supriyadi beberapa kali harus melakukan tendangan jauh untuk menghindari tekanan lawan. Minimnya dukungan pemain dalam membangun serangan dari lini belakang membuat alur serangan sering terputus. Absennya Marcelino Ferdinand akibat kartu merah yang didapat saat melawan Laos juga berpengaruh besar pada kreativitas timnas Indonesia di lini tengah. Akibatnya, timnas Indonesia kesulitan menciptakan peluang matang. Masalah seperti akurasi operan yang buruk dari pemain seperti Ahmad Maulana sering menggagalkan peluang serangan mereka. Hingga menit ke-33, Vietnam sudah mendapatkan 3 sepak pojok, sementara timnas Indonesia belum memperoleh satu pun. Ketidakmampuan tim Garuda menjaga konsistensi dalam umpan-umpan pendek membuat penguasaan bola lebih banyak didominasi oleh tim tuan rumah. Pelatih Indonesia tentu perlu memperbaiki aspek ini untuk laga-laga selanjutnya. Duel fisik dan kartu kuning. Pertandingan juga diwarnai dengan beberapa insiden duel fisik antara kedua tim. Asnawi Mangkualam melakukan pelanggaran pada menit ke-18 terhadap Nguyen Huang Dek, tetapi beruntung lolos dari hukuman kartu kuning. Sementara itu, Hoki Caraka menerima kartu kuning pada menit ke-28 usai melanggar kapten Vietnam Nguyen Huang Hai. Di sisi lain, kapten timnas Indonesia Muhammad Firari sempat mengalami blunder pada menit ke-37 saat kalah duel dengan pemain lawan dan melakukan pelanggaran. Beruntung wasit Abdullah Al-Sri tidak memberikan kartu kuning kepadanya. Vietnam kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Meski mendominasi permainan, Vietnam gagal mencatatkan shot on target hingga menit ke-20. Solidnya pertahanan timnas Indonesia yang dipimpin pemain-pemain muda mereka membuat tim tuan rumah frustasi. Usai laga, pelatih Vietnam memberikan sebuah komentar. Ia mengatakan, Indonesia calon Piala Dunia. Pelatih Vietnam Kim Sak-sik mengakui bahwa pertahanan timnas Indonesia yang dihuni mayoritas pemain U22 sangat sulit ditembus. Menurut Kim Sak-sik, para pemain muda Indonesia bermain dengan disiplin tinggi dan memaksa timnya bekerja keras untuk menciptakan peluang. Kim Sak-sik mengakui kesulitan ini dalam bocoran dari tim pelatih di pinggir lapangan. Gawang Indonesia akhirnya dibobol oleh Nguyen Huang Hai pada menit ke-77. Tendangan keras Hai dari kotak penalti lolos dari penjagaan Cahya Supriyadi dan membuat Vietnam unggul 1-0. Vietnam tak menurunkan gempuran mereka. Meski sudah unggul, namun akurasi yang tak sempurna membuat eksekusi mereka gagal membuahkan gol tambahan. Kesimpulan, pelatih Vietnam memberikan komentar yang berupa pujian kepada para pemain timnas U22 Indonesia dengan mengatakan Indonesia calon Piala Dunia. Karena meskipun timnya menang, ia merasa Vietnam kesulitan untuk menggempur pertahanan Indonesia. Dan tentu saja komentarnya ini membuat heboh publik timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian?